Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sebelum jeda kita sudah sampaikan pernyataan jawaban yang sangat indah dari Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan itu ada dua ya, ada Sufyan Tsauri tapi ada ini yang kita bahas adalah Sufyan ibnu Uyainah. Apa yang dikatakan kepada beliau? Hina qila lahu, jawaban beliau sangat indah. Ketika dikatakan banyak kepadanya, man ahwajun nasi ila talabil ilmi, siapa yang paling butuh, manusia apa yang paling butuh untuk menuntut ilmu? Qal a'lamuhum, orang yang paling pintar, orang yang paling berilmu di antara mereka. Qila limadha, kenapa kok orang paling berilmu pula yang paling butuh mereka belajar? Mestinya kan orang yang jahil-jahil, orang yang tak punya ilmu, mereka yang butuh belajar kan. Qal li'annal khata'a minhu aqbah, karena kesalahan yang terjadi dari orang yang berilmu itu lebih buruk dan lebih jelek. Makanya dia harus banyak-banyak menuntut ilmu agar bisa ya, agar dia bisa minimalisir lah ya, mengurangi kesalahan atau minimal dia tidak salah gitu. Kenapa? Karena kesalahan itu akan lebih akan berat dan akan lebih buruk ketika itu terjadi dari orang yang alim. Kalau orang awam yang melakukan kesalahan kan biasa saja gitu. Sekalipun, berarti Ustaz kita nggak usah jadi orang alim lah, nanti bahaya. Bukan, artinya dari sisi itu antum nggak kena memang. Tapi dari sisi antum nggak belajar kan kena. Gitu loh. Dari manapun kena sebenarnya gitu kan. Gitu. Makanya nggak ada ceritanya kita ini untuk tidak belajar. Belajar dan belajar. Ya. Saya kira sudah jelas lah bagi kita ya, dalil yang digunakan oleh para ulama. Dan ini kata para ulama, adana ma yustadallu ala fadlil ilmi. Dalil yang paling digunakan. Adana dalilin. Ya, an yustadalla. Dalil yang paling rendah yang digunakan. Ya, untuk menunjukkan akan kemuliaan ilmu apa? Alla yarda ahadun an yuqal anta jahil. Seorang nggak akan ridho, nggak akan senang ketika dikatakan kepadanya, engkau adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Siapa di antara kita suka, senang dikatakan orang jahil? Ya, kecuali mungkin dia bergurau, itu soal lain ya. Tapi secara naluri, secara hati yang paling dalam ketika ditanya umpamanya, apakah kita ridho dikatakan orang yang bodoh, dipanggil dengan orang yang bodoh? Enggak. Jadi ada nama yustadallu ala fadlil ilmi alla yarda ahadun an yuqal anta jahil. Dalil yang paling rendah digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan kemuliaan ilmu, seorang itu nggak ridho dipanggil bodoh gitu. Ya jahil, ta'al, wahai orang yang bodoh, kemarilah. Apakah kita ridho? Ini nggak jelas. Pasti kita nggak senang gitu kan. Walaupun memang betul kita bodoh gitu. Tapi kenapa? Ini sifat bodoh ini sifat yang jelek gitu. Ya. Dan menunjukkan ilmu itu adalah kemuliaan, kita pun senang dipanggil orang yang alim, orang yang Masya Allah, orang yang berilmu, ya, syekh, apa segala macam, senang. Ya, senang kita. Jujur saja lah kan gitu. Kita mana lebih senang ketika kita dipanggil orang yang bodoh atau orang yang alim? Ya, pastilah kita mengatakan orang yang alim. Minimal doa Pak Ustaz. Kan gitu, minimal doa kita kan. Didoakan orang jadi orang yang alim. Ya, alhamdulillah, kan begitu. Tapi ini menunjukkan apa, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Ini menunjukkan memang ilmu itu sangat mulia. Ya, sangat mulia dan memang semua orang ingin berilmu. Tapi kan tidak semua orang juga bisa mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Ada juga orang yang berilmu tapi akhirnya ilmu itu justru menjerumuskannya kepada perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kita katakan secara umum bahwa ilmu itulah yang sesungguhnya akan memberikan kita kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat bahwa tidak ada khatamnya kita menuntut ilmu. Mungkin kalau belajar formal itu ada khatamnya, tetapi kalau untuk menuntut ilmu tidak ada khatamnya. Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah tadi, bahwa orang yang paling butuh belajar itu justru orang yang alim, orang yang ada ilmunya. Kenapa? Karena kesalahan yang terjadi dari orang yang alim itu sangat buruk, sangat jelek dan sangat tidak pantas. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa hadha al-Imamu Fakhruddin Ar-Razi, al-Mufassiru al-Kabiru. Ini adalah al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-Mufassir al-Kabir. Ini adalah al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-Mufassir, seorang
apa namanya ini, seorang mufassir, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, Al-Kabir, yang sangat terkenal, yang sangat besar sekali. Ya. Dutasanifi al-kathirah. Dia memiliki banyak karya, banyak tulisan, ya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wal mutafarrid bil imamati fi asrihi, dan orang yang dikenal dengan keimamahannya, orang yang dikenal dengan keimamannya fi asrihi, pada masanya. Bi ilmil kalam wal ma'kulat, dengan ilmu kalam. Kita, sekali lagi saya katakan, kita tidak mengambil dari sisi, oh ini kan ilmu kalam Pak Ustaz, ada penyimpangan. Betul. Kita ingin melihat bagaimana Imam Fakhruddin ini sesungguhnya, bagaimana ketulusan beliau dan kesungguhan beliau dalam belajar. Bukan kita ingin mengambil ilmu kalamnya, bukan, ya. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Mufassir Al-Kabir ini, yang terkenal dengan keimamannya pada masanya, dengan ilmu kalamnya dan yang lainnya, minal ulum, dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi beliau bukan hanya kuasai tentang ilmu kalam, ya, tapi yang lain juga. Al-Mutawaffa sanata 606, yang meninggal tahun 606 Hijriah. 606 Hijriah berarti sekitar 800 tahun yang lalu, udah lama, ya. Qad atahu Allahu minasyuhrah al-ilmiyah wa bu'dis sayti. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada beliau dari syuhrah al-ilmiyah, yaitu ketenaran ilmu, ketenaran tentang ilmu, wa bu'dis sayt, dan reputasi yang sangat indah. Ma ja'alal ulama yataqataruna alaihi min kulli hadabin wa sabin, yang menjadikan beliau ya sangat terkenal, dan para ulama pun datang silih berganti kepadanya, min kulli hadabin wa sabin, dari tempat yang tinggi dan rendah. Artinya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia adalah seorang imam yang sangat terkenal di masanya, sehingga para ulama pun berduyun-duyun dan silih berganti. Yataqataruna itu artinya saling berganti. Taqatar itu ibaratkan tetesan hujan. Kalau kita tetesan hujan, kita lihat kan itu saling bergantian kan. Tek tek tek, begitu. Mereka ini saling bergantian, berduyun-duyun mereka, datang dari tempat yang tinggi dan rendah. Fi kulli baldatin zaraha aw madinatan dakhalaha. Setiap negeri yang dia kunjungi dan setiap kota yang ia masuki. Artinya setiap negeri yang dikunjungi oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka para ulama pun datang untuk berjumpa dengan beliau. Jadi setiap beliau kunjungan kerja lah, atau kunjungan apa ke suatu negeri atau suatu kota, setiap ulama yang ada di sana itu ingin, ya, duduk dan ingin menuntut ilmu ke beliau. Masya Allah, ya. Itu dia, min kulli hadabin wa sabin, dari tempat yang tinggi dan rendah. Ya. Jadi keutamaan beliau sangat besar, ya. Sehingga mereka-mereka ini, para ulama lain, ketika mereka tahu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi singgah di suatu tempat atau satu negeri, mereka pun berbondong-bondong dan silih berganti datang kepada beliau. Ya, ini dia. Kita lihat berikutnya. Walamma warada hadzal imam Madinah Marwah, manakala beliau ini datang ke Madinah Marwah. Ada Madinah, ada kota namanya Marwah. Ya. Tawafadat alaihi jumu'ul ulama wa talabah. Maka para ulama dan penuntut ilmu datang berbondong-bondong, ya, liya'khudhu anhu, agar mereka ini menuntut ilmu darinya. Jadi beliau ini suatu hari datang ke Madinah Marwah namanya. Nah, di sana Masya Allah, para ulama itu berduyun-duyun datang ke tempat beliau, ya. Untuk apa? Tentu untuk liya'khudhu anhu, agar mereka ini menuntut ilmu darinya. Wa ya'tazzu bil intisabi ila talaqqi minhu, dan mereka itu sangat berbangga sekali untuk bisa dinisbahkan kepada dirinya bahwa dia pernah mengambil ilmu darinya. Artinya setiap ulama itu senang kalau pernah dikatakan kepadanya, oh ini adalah seorang alim yang pernah belajar ke Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Wah, gitu. Jadi senang kita. Mereka ini para ulama ya'tazzu itu artinya berbangga-bangga, dan mereka ini senang bil intisab. Kalau dinasabkan ila talaqqi anhu minhu, kalau mereka ini dikatakan pernah belajar dari Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kita pun kan senang kalau dikatakan guru-guru kita semuanya orang-orang hebat. Siapa nggak senang? Oh, gurunya Masya Allah, Syekh Kabir, Syekh Pulan, Syekh Pulan. Senang kita kan.
Iyalah. Tapi kalau guru kita orang-orang lemah, orang-orang yang nggak jelas gitu kan, kita pun malu ketika dikatakan, oh ini muridnya si Anu gitu. Kita pun malu gitu kan. Ah ini. Mereka ini senang. Kenapa? Karena memang Imam Fakhruddin Ar-Razi ini terkenal ya dengan keilmuannya dan yang lainnya. Sehingga mereka ini pun para ulama dan penuntut ilmu itu sangat senang kalau pernah dikatakan mereka ini pernah belajar dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa kana fi jumlati jumu'i talabah alladzina yahduruna majalisahu talibun adibun alimun bil ansab. Dan wa kana fi jumlati jumu'il talabah, dan di dalam kelompok ulama dan penuntut ilmu yang hadir ke majelis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, talibun, ada satu penuntut ilmu. Ada satu penuntut ilmu adibun yang sangat memiliki adab yang sangat tinggi. Alimun bil ansab, beliau ini adalah orang yang memiliki ilmu tentang ansab, tentang garis keturunan. Jadi beliau ini kalau silsilah nasab begitu kan, seorang penuntut ilmu ini itu sangat luar biasa. Jadi kita katakan bahwa ada di kelompok ulama ini tadi, ternyata ada, kan kita katakan tadi ada penuntut ilmu dan ulama berbondong-bondong kan gitu, datang ke Imam Fakhruddin Ar-Razi yang sedang berada di kota Marwah ini. Ternyata di antara mereka ada talibun adibun. Ada seorang penuntut ilmu yang sangat memiliki adab yang tinggi. Tapi dia alibun bil ansab. Dia paling mengerti dan paling alim tentang ilmu nasab. Masya Allah. La yablughul isyrina minal umri. Dia umurnya nggak sampai 20 sih. Nah, gitu 20 tahun nggak sampai gitu kan. Falamma anasa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi min hadha talib. Ya. Maka manakala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah dekat min hadha talib, sudah dekat dia ke si talib ini, si penuntut ilmu ini, ya, tamakkanuhu min ilmil ansab, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi pun sudah bisa belajar dari ilmu ansab yang dimiliki oleh si penuntut ilmu yang satu ini tadi. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan kisahnya ini ya, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.